Sehingga pada kesempatan yang mulia ini, setelah kita bangun dari tidur, tentunya itu berkat pertolongan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melangkah ke rumah Allah untuk berubudiyah. Kemudian kita duduk sejenak di rumah Allah ini untuk beribadah, untuk melakukan suatu ibadah yang sangat mulia. Duduk di majlis ilmu, duduk di majlis az-zikir. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan apa yang kita harapkan, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa dibimbing untuk melakukan bermacam ketaatan, dan semoga kemudahan senantiasa dicurahkan kepada kita di dalam melakukan ketaatan dan seluruh aktivitas hidup kita. Allahumma amin. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga merahmati kita semua dan memuliakan kita dengan membimbing kita semua untuk selalu meneladani Rasul kita sallallahu alaihi wasallam di dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam kita berakidah, dalam kita beribadah, dalam kita berakhlak, bermuamalah, dan dalam segala perihal aspek kondisi hidup kita. Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Az-Zikri, ya, mudah-mudahan nama masjid ini Az-Zikri, ya, yaitu insyaallah orang-orang yang datang ke sini, yang sering salat di sini adalah orang-orang yang banyak zikirnya, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu bersemi hatinya dan hidup hatinya dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perumpamaan orang yang banyak zikir kepada Allah dengan orang yang tidak pernah zikir kepada Allah, perumpamaan orang yang hidup dan yang mati. Dan kondisi seorang mukmin, kondisi hati seorang mukmin yang jauh dari zikir, atau kondisi seorang mukmin yang senantiasa hatinya bersemi dengan zikir kepada Allah, adalah senantiasa dalam keadaan tenang. Dan sebaliknya, orang yang jauh dari zikir kepada Allah, hatinya gelisah, hatinya sengsara, dan kehidupannya akan selalu dirundung oleh bermacam kesulitan, kesempitan. Ibarat dia perumpamaannya seperti ikan yang hidup, atau kondisi ikan yang kering dari air. Kita bisa bayangkan bagaimana ikan jika tidak mendapatkan air. Ya, begitulah hati seorang yang tidak pernah zikir atau jauh dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga pada kesempatan yang mulia ini kita memohon kepada Allah, semoga kita yang hadir senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan ujian dari Allah untuk meningkatkan iman mereka dan untuk mensucikan jiwa mereka. Mereka yang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketabahan, dan bisa mengambil pelajaran dari semua cobaan dan ujian tersebut untuk meningkatkan iman dan mendekatkan diri kepada Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas adhibil ba's anta syafi la shifaan illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama.
Kemudian Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Adz-Dzikri rahimakumullah, sudah sepantasnya kita bergembira. Sudah sepantasnya kita merasa bangga. Kita yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman, yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan di atas sabilul Islam. Dan pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kesempatan-kesempatan yang sebelumnya dan yang akan datang, kita berharap semoga kondisi kita yang seperti sekarang ini, kita solat berjamaah, ya, kita bersama-sama duduk di majelis ilmu, kita saling mencintai karena Allah, saling menyayangi karena Allah, saling memberi karena Allah, saling menasihati karena Allah. Ini merupakan salah satu bukti yang nyata akan ketulusan iman insyaallah, yang menjelaskan kepada ketulusan hati dan martabat taqwa yang ada pada diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla al-fajr fi jama'ah fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa salat fajar, salat subuh berjamaah, maka dia akan selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Fa abshiru, bergembira dengan kabar gembira yang datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Bahkan dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menjelaskan, qala Allah Ta'ala, ya ibna Adam, irka'li arba'an awalan nahar akfika akhirah. Wahai anak cucu Nabi Adam, wahai manusia, solatlah 4 rakaat di awal waktu, di awal hari, maka aku akan cukupkan kebutuhan hidupmu sampai akhir hari. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ruku, sujud, salat 4 rakaat sebelum salat subuh 2 rakaat, itu namanya salat raka'atainil fajr, dan salat subuh berjamaah yang telah kita lakukan tadi itu terhitung 4 rakaat, maka biiznillah semua kebutuhan kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sejenak bersabar sampai lebih kurang 60 menit ke depan, 1 jam lah. Kendati yang 1 jam ini kalau duduk di majelis ilmu sebenarnya lebih atau kurang itu? Gimana Bapak Ibu sekalian? Duduk di majelis ilmu sekitar sejenak 60 menit, banyak atau sedikit? Kurang atau lebih? Rasanya itu kurang ya. Nah, sementara kebutuhan kita kepada ilmu bagaimana? Perbandingannya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Nah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita. Jadi perbandingan atau sebagai renungan bagi kita, para ulama menjelaskan, jadi kebutuhan kita kepada ilmu itu ternyata melebihi dari kebutuhan kita pada makan dan minum. Kita makan dan minum dalam 1 hari, sarapan pagi, makan zuhur, dan makan malam. Ada sebagian mungkin cukup 2 kali sehari. Seperti itu kehidupan kita. Tapi ternyata kebutuhan jiwa kita, rohani kita, karena kita diciptakan dari 2 unsur dan tidak bisa dipisahkan, unsur jasmani dan rohani, kan begitu. Jasmani kita Masya Allah sangat perhatian sekali, dan alhamdulillah jamaah yang hadir sekarang tidak ada yang sakit, kan, semua sehat Masya Allah, karena alhamdulillah bisa mengatur pola hidup yang baik dalam mengkonsumsi makan dan minuman, dan lingkungan sehat.
menjaga kesehatan, sehingga sedikit aja kita merasakan nyeri atau sakit, kita langsung pergi ke spesialis untuk mengetahui sakit dan juga ingin mendapatkan resep dari dokter untuk penyakit tadi, kan begitu. Luar biasa, alhamdulillah. Nah, akan tetapi fenomena hidup manusia di zaman sekarang ini, ya mudah-mudahan sini tidak ada, ya bahwa perhatian kepada agama ternyata lebih apa? Lebih kurang dari perhatian kepada kebutuhan fisik. Padahal kebutuhan rohani kita lebih besar. Nah, secara global ada 3 kebutuhannya. Pertama adalah ilmu, yang kedua adalah amal soleh, dan yang ketiga tazkiyatun nafs. Ini. Yang pertama ilmu. Yang kedua amal soleh. Yang ketiga yaitu tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa dari bermacam noda, dosa dan maksiat, yaitu dengan banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara global. Nah, ini pembahasan khusus, pembahasan yang juga sangat menarik untuk dibahas, tapi kesempatan kali ini kita tidak membahas hal itu. Kita akan membahas tentang kiat-kiat istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah atau di atas kebenaran. Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita mendengar bacaan dari imam kita, dari ustaz kita yang baru membaca ayat yang berkaitan dengan istiqamah. Sering kita membaca dan mendengar ayat itu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu menjelaskan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Surah Al-Ahqaf. Kedua ayat tersebut itu senada dan semakna, menjelaskan kepada kita akan kedudukan orang-orang yang istiqamah di atas keimanan dan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita bertafakkur, merenungi kedua ayat tersebut dan juga beberapa hadis yang senada dengan kedua ayat tersebut. Kemudian nanti kita akan menjelaskan bagaimana kiat-kiat untuk bisa istiqomah tadi. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Adz-Dzikir rahimakumullah, pembahasan tentang istiqomah ini adalah pembahasan yang sangat urgen dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan kita di zaman modern ini atau zaman kontemporer ini. Karena kita melihat, Bapak melihat di kiri kanan, depan belakang, kondisi manusia di zaman sekarang ini, bermacam rintangan dan hambatan, bermacam cobaan dan ujian, bermacam syubhat dan syahwat yang kita perhatikan, yang kita dapatkan, yang kita lihat, yang kita saksikan di zaman sekarang ini. Luar biasa. Berbeda dengan zaman-zaman terdahulu. Karena kita hidup di zaman dengan segala kemudahan, dunia informasi, komunikasi, kan begitu. Seolah dunia ini menjadi satu qaryah shaghira kata orang Arab.
ya, satu perkampungan yang kecil, ya. Tidak ada lagi batas antara timur dan barat, utara selatan. Sehingga segala budaya, informasi, pemikiran di belahan dunia barat sampai ke belahan dunia timur dengan dalam sekejap, ya. Tidak butuh waktu, utara selatan begitu. Sehingga apa yang terjadi di sana seketika itu, pada detik yang sama kita mendengar, menerima, melihat dan seterusnya. Dan yang ditransfer, ya, dari belahan dunia itu kepada dunia timur dan kaum muslimin itu bermacam-macam. Tidak semuanya baik, bahkan ya yang lebih dominan adalah kejelekan. Karena itulah yang diinginkan oleh a'da'ul Islam, musuh-musuh Islam dari kalangan syayatinul ins wal jin. Para syayatin yang dijelaskan oleh Allah dari kalangan jin dan manusia. Karena dia tidak menginginkan manusia ini istiqomah di atas agama Allah. Karena para syaitan selalu mengajak pengikutnya untuk menjadi temannya di neraka sa'ir. Nama yad'u hizbahu liyakun min ashabis sa'ir. Kan begitu. Di sisi lain juga musuh kita yang begitu besar permusuhan kepada kita dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara, dia tidak akan pernah ridha kepada kaum muslimin sampai mereka mengikuti agama mereka, sampai kaum muslimin mengikuti agama mereka. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha orang-orang Yahud dan Nasara sampai ya kita orang-orang beriman ini mengikuti langkah atau agama mereka. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW 14 abad yang silam telah memprediksi hal ini, bahwa umatku nanti pasti akan ada orang-orang yang mengikuti langkah-langkah mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai pun kalau mereka masuk ke lubang biawak akan begitu kecil, nggak bisa dimasuki, mereka juga akan ikut memasuki lubang itu. Artinya langkah demi langkah, satu persatu budaya, tradisi, pemikiran akan diikuti. Tattabi'anna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil quddah, dhira'an bi dhira', shibran bi shibr, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Qalu al yahudu wan nasara, qala faman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku pasti akan mengikuti ya langkah orang-orang sebelum mereka, budaya, tradisi, pemikiran, yaitu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, ya, sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak, ya, mereka juga atau umatku akan pasti mengikuti mereka. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Bukankah Yahud dan Nasara? Ya, siapa lagi, kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu, keistiqomahan di zaman sekarang ini merupakan hal yang langka, ya, suatu perkara yang sangat besar nilainya dan sangat mahal harganya. Oleh karena itu kita harus berjuang, kita harus bersungguh-sungguh untuk menelusuri jalan istiqomah itu. Karena Rabbuna tabaraka wa ta'ala telah memerintahkan kita semua untuk hal itu. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan pada nabinya, fastaqim kama umirta, hendaklah kamu Muhammad istiqamah sebagaimana yang diperintahkan. Jadi Allah memerintahkan nabinya untuk istiqamah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah bagi rasul kita adalah perintah bagi umat kita, umatnya, yaitu kita semua yang hidup sekarang ini dan umat Islam yang hidup sebelum kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu besar kedudukan istiqamah di atas agama Allah. Apa makna istiqamah? Di atas Al-Quran dan Sunnah, atau di atas kebenaran. Istiqamah maksudnya adalah mengikuti, ya,
ittiba'u asy-syara'i' zahiratan wa batinah wajtinabil muharramat zahiratan wa batinah. Jadi mengikuti agama syariat Islam ini lahir dan batin, dan meninggalkan larangan-larangan dalam agama ini lahir dan batin. Sampai kita kapan? Sampai kita meninggal dunia. Bapak Ibu sekalian ya, kita sering mendengar para khutbah ya, para imam khatib di waktu sholat Jumat membaca ayat. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayat tersebut Bapak Ibu sekalian, itulah perintah untuk istiqamah di atas agama Allah, di atas ketakwaan, di atas Islam sampai ajal menjemput kita. Karena artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sesungguhnya, tidak asal-asalan. Ketakwaan yang tulus kepada Allah. Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya, laksanakan ketaatan, tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Itulah istiqamah. Kemudian janganlah kalian meninggal dunia wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam. Artinya kata para ulama, teruslah melaksanakan perintah Allah, teruskan dalam meninggalkan larangan Allah, laksanakan perintah Allah ikhlas karena Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah, dan tinggalkan larangan karena Allah takut kepada Allah, dan Allah melarang hal itu, memerintahkan untuk meninggalkannya. Terus kita lakukan hal itu tanpa terputus, sehingga kalian meninggal dalam keadaan Islam. Jadi terus laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya dengan berserah diri kepada Allah sampai ajal datang menjemput kita. Atau dengan ungkapan lain, teruslah melakukan ibadah, lakukan ibadah secara kontinu sampai datang kematian menjemput kita, karena tidak ada batas kita dalam beribadah, dalam melakukan ketaatan sampai datang ajal. Qala Allahu azza wa jalla wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa artinya jemaah? Wa'bud, dan ibadatilah rabbak, Rabbmu, Rabb yang menciptakan kita, Rabb yang mengatur, menurunkan hujan, memudahkan segala urusan kita, ya, itulah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, itulah yang berhak diibadati. Maka kata Allah, wa'bud rabbak, wahai Muhammad, wa'bud rabbak, ibadatilah Rabbmu, taatlah kepadanya, laksanakanlah perintahnya, tinggalkan larangannya sampai datang keyakinan. Apa maksud keyakinan berjamaah? Itu ajal. Ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada ya waktu atau pensiun di dalam beribadah. Tidak ada pensiun dalam beribadah. Ya. Terus beribadah. Kapan berakhir ibadah? Ya setelah datang ajal. Itulah makna keistiqomahan tadi. Itulah makna keistiqomahan. Jadi ini perjuangan yang sangat besar. Ya, bukan maksud dari ayat tersebut yakin. Ya, ini ada sebagian yang perlu kita luruskan, mungkin persepsi yang keliru tentang ayat tadi, bahwa sebagian mungkin memahami, ya, kalau telah sampai kepada keyakinan, tingkat keyakinan yang paling tinggi di dalam mencari ma'rifat, berarti sudah selesai ibadah, gugur kewajiban agama. Nauzubillah, ini adalah pemahaman yang keliru. Ya, ini pemahaman yang keliru. Berarti dia menghalalkan atau membolehkan seseorang untuk meninggalkan ibadah, ketaatan kepada Allah bila dia telah sampai pada tingkat ma'rifat yang dia pahami. Secara jujur saja bahwa kita melihat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, beliau tidak pernah berhenti dari ibadah sampai beliau wafat. Bahkan ibadah beliau ya tidak bisa kita untuk seperti melakukan seperti apa yang beliau lakukan ya secara utuh dan sempurna.
sampai beliau kalau sholat malamnya itu kakinya bengkak kan begitu. Nah, jadi kesimpulan jamaah milik Allah Subhanahu wa taala bahwa perintah untuk istiqomah, perintah kita untuk selalu berada dalam kebenaran itu merupakan bagian dari syariat Islam dan bagian dari keyakinan kita dan bagian dari agama kita yang kita selalu dituntut untuk melakukannya dan untuk selalu berdoa kepada Allah agar kita istiqomah di atas kebenaran itu. Dalam ayat tersebut, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, mereka yang mengatakan rabbuna Allah, inilah makna keimanan. Ya. Tsumma istaqamu, inilah makna yaitu al-amal, beramal dan ibadah di atas keistiqomahan tersebut. Jadi ayat yang mulia ini Bapak Ibu sekalian yang mulia Allah Subhanahu wa taala mengandung dua prinsip utama. Yang pertama adalah menjelaskan tentang landasan ibadah dan seluruh keimanan kita, yaitu apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, ini iman. Kemudian tsumma istaqamu, jadi istiqomah di atas keimanan tersebut sebagian jelaskan tadi melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, ini adalah apa? Ibadah. Atau dengan ungkapan lain ayat ini menjelaskan pertama akidah sebagai landasan hidup kita, kemudian syariat sebagai pegangan dan panduan hidup, atau mencakup iman dan Islam. Karena iman yaitu qalu rabbuna Allah, itulah iman. Tsumma istaqamu, yaitu istiqamah di atas iman tersebut melaksanakan perintah, meninggalkan larangan yang merupakan konsekuensi dari keimanan tersebut, itulah Islam. Karena kalau kita melihat di sini ada ya sedikit faedah yang perlu kita pahami secara ilmiah, bahwa kalau kita perhatikan dalam istilah-istilah agama kita ada Islam, ada iman, ada ihsan, kan begitu. Bila kita mendapatkan di dalam syariat Islam ini, dalam Al-Qur'an, dalam hadis, istilah Islam, kemudian ada iman dan Islam, maka iman tersebut maknanya adalah berkaitan dengan keyakinan kita. Landasannya adalah keyakinan kepada Allah. Ya. Semua keimanan itu berkaitan dengan iman. Sementara Islam berkaitan dengan pelaksanaan kita, aplikasi kita terhadap iman tadi dalam bentuk amalan. Nah, itu Islam. Tapi bila kita sebutkan secara terpisah, maka Islam mencakup iman dan iman mencakup Islam, seperti itu. Nah, itu pembahasan yang lain juga tentang masalah perbedaan iman dan Islam, ya, yang mungkin kita bahas pada kesempatan-kesempatan yang lain. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke ayat tadi, kemudian kita akan jelaskan kiat-kiat untuk istiqomah tadi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mengatakan Rabbuna, Rabb kami, Rabb yang kami beriman kepadanya, yang kami ibadati, yang kami sembah, kemudian mereka istiqomah di atas keimanan tersebut, apa balasannya? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini 3 kabar gembira, 3 balasan. Bahwa para ulama tafsir menjelaskan para malaikat rahmah, malaikat yang membawa rahmat, ya, turun pada mereka. Dijelaskan para ulama tafsir ini adalah di waktu mereka sedang menghadapi sakaratul maut, di akhir-akhir kehidupan mereka. Dan kita mengetahui di akhir kehidupan kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah, karena boleh jadi di akhir kehidupan tersebut hati ini melenceng, karena setan selalu berusaha. Bapak Ibu sekalian, ya, makanya kita harus berdoa husnul khatimah, kan begitu. Karena sampai detik-detik terakhir setan itu selalu berusaha untuk apa? Menyesatkan kita. Tapi orang-orang yang beriman diberi pertolongan oleh Allah, dimuliakan dengan turunnya malaikat rahmat
yang meneguhkan hati mereka di atas iman, yang meneguhkan mereka di atas tauhid, ya, tatanazzalu alaihimul malaika, memberikan pada mereka kabar gembira dengan 3 perkara. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu khawatir dan jangan kamu bersedih. Khawatir terhadap apa? Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendapat dalam Al-Qur'an khauf, ya, yaitu khawatir, takut, dan hazan, al-huzun yaitu bersedih. Alla takhafu wa la tahzanu. Bahwa sifat atau rasa takut itu biasanya muncul di dalam menghadapi apa? Hal yang akan, atau di dalam menghadapi sesuatu yang akan datang. Betul enggak? Rasa takut. Sementara bersedih, kesedihan itu adalah menyikapi sesuatu yang telah berlalu. Kita meninggalkan apa? Dunia kita, harta kita, anak kita, kan begitu, cucu kita. Kita bersedih. Begitu juga kita sangat khawatir menghadapi sesuatu yang akan datang. Kita tidak tahu bagaimana kondisi kita. Ada yang tahu kondisi dia untuk menghadapi negeri akhirat? Enggak ada yang tahu. Maka dalam kondisi seperti itu malaikat memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang istiqamah, jangan khawatir, jangan takut. Kenapa? Wa absyiru bil jannah, ini juga kabar gembira. Bergembira dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. 3 keutamaan orang-orang istiqamah di atas agama Allah dalam ayat ini. Ya. Yaitu pertama, dia tidak akan bersedih untuk menghadapi atau apa yang telah berlalu, dan tidak khawatir menghadapi apa yang akan datang, dan dia bergembira dengan surga yang telah dijanjikan baginya. Sama dengan yang kedua tadi, surah Al-Ahqaf, innal ladzina qarabuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, tidak ada kekhawatiran dan kesedihan bagi mereka. Mereka adalah penghuni surga, ya, kekal di dalamnya selama-lamanya sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ayat yang pertama tadi. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kenapa kalian jangan bersedih, jangan khawatir dan bergembira dengan surga? Kamilah sebagai aulia, penolong kalian di dunia dan akhirat. Ya. Kemudian di dalam surga kalian mendapatkan apa yang diinginkan oleh jiwa kalian. Ma tashtahi bihil anfus. Ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dalam surga tersebut kalian mendapatkan apa yang diinginkan oleh jiwa kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan apa yang telah dijanjikan bagi kalian nuzulan min ghafurir rahim. Semua itu adalah karunia yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian mulia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pantas Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi bertanya kepadanya, "Ya Rasul, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Subhanallah, wasiat yang singkat dan sangat padat syarat dengan makna dan hikmah. Sufyan bin Abdullah, seorang sahabat Nabi, bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, katakan kepada tentang suatu permasalahan, jelaskan kepada suatu permasalahan atau wasiatkan kepada suatu wasiat yang saya tidak akan meminta atau penjelasan tentang hal itu pada seorang pun selain Engkau ya Rasulullah." Maka Rasul memberikan 2 nasihat yang sangat berharga. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Itulah makna tadi innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqim. Kemudian kamu istiqamah di atas ketaatan tersebut. Bapak Ibu sekalian, dalam surat yang selalu kita baca dan ini rukun salat, yaitu surah Al-Fatihah, apa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ihdinas siratal mustaqim. Saya ingin bertanya kepada kita semua, bukankah kita telah berada di atas hidayah Islam dan iman?
Bapak Ibu sekalian, mana suaranya nih, tidak kedengaran nih. Pada khusyuk semua ya, mendengarkan ya, alhamdulillah. Ini insyaallah ya. Bukankah kita telah berada di atas hidayah Islam dan iman Bapak Ibu sekalian? Naam, udah, kita telah berada di Islam, di atas hidayah Islam dan Islam. Kita telah sholat, kita telah beribadah, alhamdulillah. Tapi kenapa kita terus meminta, memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim? Kenapa Bapak Ibu sekalian? 17 kali ya, enggak kurang 17 kali. Kenapa? Kata para ulama, memohon sesuatu kepada Allah yang kita telah mendapatkan sesuatu itu. Ini kaedahnya dalam Al-Quran ya. Memohon sesuatu kepada Allah yang kita telah berada dalam sesuatu itu, telah mendapatkannya. Ini adalah permohonan untuk selalu istiqomah, untuk selalu continue, dan kita istimrar, kata orang, di atas kebenaran dan petunjuk dan nikmat itu. Jadi kita memohon, ya Allah, tunjuki kami selalu kepada jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Sampai kapan? Sampai ajal datang menjemput kami. Itu makna Bapak Ibu sekalian. Ya, tersirat dalam makna tersebut ya, makna dalam ayat tersebut, makna yang begitu agung, itu permohonan kita untuk istiqomah. Jadi permasalahan istiqomah ini permasalahan yang sangat besar, permasalahan yang merupakan ya hendaknya perhatian kita curahkan perhatian, berikan perhatian kita kepada permasalahan istiqomah ini lebih besar dari sekedar kita hanya ingin mendapatkan suatu kebaikan. Ya, karena boleh jadi seseorang di awal hidupnya dia, masya Allah, taat istiqomah, tapi ternyata akhir hidupnya dia melenceng dari kebenaran. Sementara Bapak Ibu sekalian, ini yang membuat kita terlalu khawatir Bapak Ibu sekalian. Karena ternyata yang menjadi parameter, yang menjadi standar, yang menjadi mizan, timbangan, yang menjadi pengukur kesolehan, kebaikan kita, bukan awal dari ibadah kita, tapi penghujung dari ketaatan dan iman kita. Rasul mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, bahwa amalan tersebut itu tergantung pada penutupnya, kepada penutupnya. Bagaimana kita mengakhiri hidup ini, dengan ketaatan, istiqamah di atas agama Allah, atau wal-iyazubillah kita berlindung kepada Allah apakah kita menyimpang wal-iyazubillah dari kondisi yang seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau ada yang bertanya, begitu penting kedudukan istiqamah. Ya. Lalu bagaimana kiat-kiat untuk bisa istiqomah? Ya, bagaimana kiat-kiat untuk bisa istiqomah? Ya, saya akan meringkas karena waktu yang membatasi. Alhamdulillah, ya, saya gembira karena kita semua khusyuk sekali mendengarkan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, ya. Insyaallah Ustaz ya. Ya, itu yang kita harapkan ya. Gimana Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kiat-kiat istiqomah. Ini ada sarapan pagi ya? Oh ada gitu ya, Masya Allah ya. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu sekalian ya. Ya, telah disiapin ternyata. Jadi kita luar biasa ini, kenikmatan pada pagi ini, dapat siraman rohani, kebutuhan rohaninya terpenuhi, dan kebutuhan jasmani sebentar lagi ya, Insya Allah. Jadi subhanallah, luar biasa. Nah ini yang harus selalu kita perhatikan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana kiat-kiat bisa istiqomah di atas agama Allah ini, di atas Islam ini, di atas sunnah Rasulullah, di atas Al-Quran dan sunnah, di atas kebenaran ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu diperhatikan, untuk selalu banyak berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat yang pertama, berdoa. Ad-du'a wal ibadah. Berdoa itu ibadah. Allah itu senang kalau hambanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa ini senjata kita untuk mendapatkan seluruh kebaikan di sisi Allah dan juga untuk menolak hal-hal yang akan, kejahatan yang akan menimpa kita. Ya.
Tentunya sebelum datang takdir. Tapi kalau sudah mentakdirkan, ya doa tidak lagi bisa memberikan apa? Reaksi, kan begitu. Karena telah ditakdirkan Allah. Tapi sebelum itu turun, kita berdoa. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena pada dasarnya landasan utama keistiqomah itu adalah hati. Kalau hati ini telah istiqomah di atas agama Allah, biidznillah, semua anggota badan akan istiqomah di atas agama Allah. Karena di sini landasannya, pondasinya di hati. Dan hati ini sifatnya bagaimana? Yataqallab, berbolak-balik, tidak stabil. Itu sifat hati, maka dinamakan qalbun. Kenapa qalbun? Innama sumiyal qalbu qalban, bukan kalb ya. Kalau kalb itu anjing ya kan. Kaf dengan qaf, bedanya kaf dengan qaf ya kan. Nah, qalb ya. Itu dinamakan dengan hati, qalb itu bahasanya qalb. Likathrati taqallubi, karena banyaknya kondisi yang tidak stabil, banyaknya itu perbolak-balik hati tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ya, dalam setiap kondisi dan keadaan, terlebih lagi di waktu sujud Bapak Ibu sekalian. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Bahkan dalam banyak sumpah Rasul juga beliau la wa muqallibal qulub. Banyak beliau ya, mengucapkan doa tersebut. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang memutarbalikkan hati. Kan dalam hadis jelaskan, nah hadis Ummi Salamah, innal qulub, kata Rasulullah SAW, inna quluba bani Adam baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha'. In syaa aqamahu wa in syaa zaqahu. Sesungguhnya hati seluruh Bani Adam ini berada di antara genggaman jari-jemari tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis Rasulullah. Allah putar balikkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, kemana yang ingin dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki akan diteguhkan hati tadi, insya'a qamahu, jika Allah menghendaki akan diteguhkan hati itu di atas jalan yang benar. Inilah mana istiqomah tadi. Wa insya'a azaqah, jika Allah menghendaki akan apa? Zaqa, melenceng hati tersebut. Nauzubillah min dzalik. Jadi banyak kita berdoa Bapak Ibu sekalian, terutama dalam sujud. Dalam sujud itu tidak hanya sekedar kita subhana rabbiyal a'la, enggak. Fa'akthiru minad du'a, kata Rasul, kena posisi kita, kondisi kita ya, yang paling dekat kepada Allah kapan Bapak Ibu sekalian? Di waktu kita sujud ya, kepala yang paling tinggi ya. Nah, kita letakkan bersujud di hadapan Allah, kita sujud dalam kondisi posisi bagian tubuh kita yang paling tinggi berada di tempat yang paling rendah. Tatkala itu kita adalah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Rasul, fa'akthiru minad du'a, banyaklah berdoa. Jadi begitu kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, boleh lebih dari 3, tidak ada masalah, ya. Kemudian selipkan dengan dalam sujud tersebut, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Nah, perintah Rasul seperti itu. Banyak berdoa dan doa-doa yang lain. Ini yang pertama. Jadi sebagaimana juga ya dalam Al-Qur'an kita sering berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa di antara doa para anbiya ya, orang yang beriman. Dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan lencengkan atau jangan apa namanya itu ya jauhkan hati kami. Tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan kami hidayah ya Allah. Naam. Kemudian
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hab lana, dan berikan kepada kami, karuniakan kami min ladunk, dari sisimu ya Allah, yaitu apa? Yaitu rahmat. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau Rabb yang Maha memberi karunia. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian yang milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kiat yang kedua adalah mujahadatun nafs. Bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu dan bisikan jiwa yang selalu mengajak kepada kejahatan. Atau juga bersungguh-sungguh, sebelumnya bersungguh-sungguh di dalam menelusuri jalan-jalan kebaikan. Ada dua ini, kesungguhan mujahadatun nafs dalam menempuh jalan-jalan kebaikan, dan mujahadatun nafs dalam apa? Membendung ya godaan, ya seruan jiwa yang selalu mengajak pada kejahatan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Ini sifat jiwa ya yang mendominasi jiwa tersebut. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu mengajak pada apa? Kejahatan. Nah, kita bersungguh-sungguh menempuh jalan-jalan kebaikan yang telah dibentangkan oleh Allah di hadapan kita. Al-Quran dan Sunnah, ini jalan kita, enggak ada jalan yang lain Bapak Ibu sekalian. Karena telah menjelaskan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Itu jalan Allah. Ya, itulah siratal mustaqim yang sudah kita mohonkan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kata Allah, wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain tuh. Hanya Al-Qur'an dan Sunnah yang diikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana kata Rasulullah, yaitu ikutilah apa yang aku ikuti dan para sahabatku, kata Rasulullah SAW, ya. Itu jalan siratal mustaqim tadi, enggak ada jalan selain itu. Nah, itu yang harus kita bersungguh-sungguh dalam mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang jahadu, berjihad. Apa istilah jihad? Jihad itu adalah bersungguh-sungguh, ya, mengerahkan tenaga, usaha untuk melakukan seluruh kebaikan. Fina, di dalam jalan kami. Allah telah jelaskan pada kita Bapak sekalian, akidah yang benar, amal ibadah yang sahihah, yang salihah, akhlak yang mulia telah ada dalam Al-Quran, semuanya telah ada dalam sunnah Nabi SAW. Nah, barang siapa yang bersungguh-sungguh mengikuti kebenaran tersebut yang datang dari Allah dan Rasulnya, lanahdiyannahum subulana, pasti niscaya kami akan menunjuki mereka kepada jalan-jalan kami, jalan kebenaran. Tapi kalau kita tidak bersungguh-sungguh, mungkinkah datang hidayah tersebut? Tidak. Jadi kesungguhan kita di dalam mencari kebenaran, itulah pintu kemudahan yang akan, atau pintu yang akan Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk menggapai hidayah tersebut. Lanahdiyannahum subulana, kami berikan hidayah kepada mereka, ya, untuk mengikuti jalan-jalan kami. Qala Nabi SAW, al-mujahidu, ya, man jahada nafsahu fi ta'atillah. Itu hakikat jihad yang sesungguhnya. Orang yang mujahid yang sesungguhnya itu orang-orang yang bersungguh-sungguh melawan jiwanya, ya, untuk menghadapi jiwanya dalam apa? Dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Naam, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kiat untuk istiqamah adalah untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama. Bapak Ibu sekalian, tadi telah jelaskan ya di awal muqaddimah tadi tentang kebutuhan kita kepada ilmu. Bahkan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan dalam hadis yang sahih, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Orang yang mohon maaf ini. Barakallahu fikum. Ya, jadi orang yang Allah inginkan kebaikan baginya, yufaqihu fid din. Allah jadikan dia itu orang yang faqih, memahami perkara agama, berilmu tentang agama. Lalu makna yang
tersirat dalam hal itu apa? Kebalikannya apa? Berarti orang yang jauh dari ilmu sebagai bukti pertanda Allah tidak menginginkan kebaikan baginya. Kan begitu? Mana yang tersurat? Yang nyata adalah orang yang diberi ilmu berarti Allah menginginkan kebaikan baginya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah bimbing dia untuk fiqh fiddin, untuk memahami agama. Maka makna yang tersirat adalah barang siapa yang tidak berilmu, tidak dibimbing oleh Allah untuk berilmu, berarti Allah tidak menginginkan kebaikan baginya. Jadi untuk istiqomah butuh ilmu. Mustahil seseorang untuk bisa istiqomah kalau dia tidak tahu apa yang akan dia ikuti dan apa dia akan tinggalkan, apalagi di zaman sekarang ini. Bermacam ibu sekalian, mohon maaf saja, saya terus terang saja ya, di zaman sekarang ini lihat media massa, televisi, radio, bermacam-macam ya kan, semua menawarkan produknya. Betul enggak? Apalagi dalam pemikiran. Ya, sekarang bermacam, ada pemahaman ISIS kan begitu, yang suka mengkafirkan orang yang tidak sejalan dengan dia. Pemahaman Syiah Rafidhah yang mengkafirkan sahabat, yang mengatakan Al-Qur'an tidak apa? Tidak sempurna, yang bahkan mengkafirkan kaum muslimin. Karena barang siapa yang tidak mengimani doktrin imamah, imam yang 12 itu menurut mereka berarti dia itu bukan seorang mukmin. Halal darahnya. Lihat apa yang terjadi di Suriah, terjadi di Yaman dan yang lain-lainnya, di Irak, bagaimana mereka membunuh kaum muslimin yang namanya Sunni. Betul enggak? Bapak membaca, melihat enggak? Mendengar enggak? Itu ambil pelajaran itu. Pemikiran-pemikiran dalam dunia pendidikan liberal dan sekuler yang merusak pemikiran anak kita, merusak pemikiran para akademisi. Ya. Dan bermacam, Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya katakan ini tanpa ada ya mujamalah, kata apa namanya itu, ya, menyembunyikan tentang hakikat permasalahan. Ini hakikat kita sekarang ini. Ya, mudah-mudahan kita dengan pembahasan istiqomah semakin waspada. Rintangan, hambatan untuk istiqomah di atas agama Allah luar biasa di zaman sekarang ini. Sebagaimana yang saya utarakan tadi. Maka tanpa ilmu tidak akan mungkin kita bisa istiqomah. Karena bagaimana kita bisa membedakan ini al-haq, ini yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat bersama Rasulullah. Itulah jalan yang kita sebutkan tadi, jalan istiqomah tadi. Dengan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang menyimpang itu. Ini Allah menjelaskan wala tattabi'us subul. Nah, maka tanpa ilmu tidak akan mungkin seorang bisa istiqomah. Maka mari kita, dan batas ilmu untuk ilmu enggak ada. Kalau mungkin dalam dunia perkuliahan mungkin ya 4 tahun untuk S1, S2 2 tahun, S3 mungkin 3 tahun. Setelah saya akan menjadi profesor, dah saya begitu ya. Enggak, dalam dunia Islam enggak ada. Dalam dunia Islam, dalam ilmu disiplin ilmu agama enggak ada batas itu. Sampai pun dia profesor masih wajib menuntut ilmu agama. Ya, apalagi yang mungkin kita masih level paling bawah kan begitu ilmu agama. Kendati mungkin dalam urusan dunia kita level tertinggi. Profesor dalam bidang misalnya apa namanya itu, dalam kimia kan begitu, dalam macam-macam kan begitu. Tapi yang namanya ilmu agama tidak ditentukan dengan hal itu. Boleh jadi orang yang tidak menyandang titel akademis seperti lebih berilmu daripada dia tentang urusan agama. Ini kenyataan seperti itu Bapak sekalian. Karena Rasul tidak mengkaitkan orang yang paling tinggi pangkat ilmu akademisinya, kan begitu? Titel akademisi paling berilmu dalam agama, tidak. Nah, ini yang perlu perhatikan. Jadi enggak ada, sampai dari buayan sampai liang lahat kan begitu. Nah, dalam berilmu. Kemudian yang keempat, kiat untuk istiqomah Bapak Ibu sekalian, pandai-pandai kita mencari teman yang baik dalam hidup. Jadi sohbatus sholihin. Carilah teman yang baik dalam hidup ini. Carilah orang yang akhlaknya mulia. Carilah orang yang pemahamannya benar. Carilah orang yang akidahnya benar. Carilah orang ibadahnya yang benar. Karena kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Artinya,
agama seseorang tergantung pada agama temannya, agama sahabatnya. Maka perhatikanlah siapa yang dia jadikan sebagai apa? Teman dalam hidup ini. Ini pesan Nabi kita, wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Naam, dan itu ya fenomena dalam hidup membuktikan akan kebenaran hadis ini. Betapa banyak orang yang awalnya baik, kemudian berteman dengan orang yang bejat, pemikirannya rusak. Apa yang terjadi? Dia rusak, ya, seperti apa yang telah menimpa dia. Nah, ini. Jadi pandai-pandailah kita mencari sahabat yang baik dalam hidup ini. Bapak Ibu sekalian, kiat yang selanjutnya, ya, yang kelima, saya berusaha meringkas, ya. Harus kita, ya, sekuat tenaga, segala potensi harus kita lakukan, kita, ya, kerahkan untuk apa? Menutup segala pintu-pintu yang akan membawa kepada apa? Kesesatan dan kebatilan. Jadi tutup itu semua pintu-pintu yang akan menjerumuskan ke dalam kebatilan itu. Semua sarana dan media, apalagi zaman sekarang ini. Jangan coba-coba, oh iya, saya coba mendengar, jangan. Saya coba membaca, coba melihat, jangan. Syaitan itu sangat pengalaman dalam menyesatkan kita. Sedikit demi sedikit, kan begitu. Ya, pertama mendengar dulu, oh ya. Kemudian masuk syubhat. Syubhat ini paling berbahaya Bapak Ibu sekalian. As-syubhat kata para ulama khattafa wal qulub dhaifah. Jadi syubhat itu menyambar bagian petir, kan begitu. Sementara hati sangat lemah. Sedikit masuk syubhat orang-orang yang ingin menyesatkan kaum muslimin, lalu hati tidak siap menerima hal itu karena mungkin kedangkalan ilmunya atau mungkin jauh dari Allah. Apa yang terjadi? Hati menjadi rusak. Apalagi di zaman sekarang ini, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti jalan yang lurus dan meninggalkan jalan-jalan yang banyak bersimpang siur itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus kata Allah, ikuti jalan tersebut dan jangan ikuti jalan-jalan ya selain itu. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di waktu membaca ayat tersebut dia menggaris di depan dia garis yang lurus. Hadza sabilullah. Inilah jalan Allah yang lurus. Beliau memberikan perumpamaan seperti itu. Tsumma khatta an yamini wa shimali khututan katsira. Kemudian beliau menggaris belah kanan dan kiri jalan yang begitu banyak. Hadi subul kata Rasulullah. Ya, ini jalan-jalan yang bersimpang siur ini. Hadi subul. Wa laysa minha illa syaitanun yad'u ilaiha. Hadis Nabi kita Muhammad SAW, tidak satupun dari jalan tersebut kecuali ada di pangkal jalan itu syaitan yang menyeru kepada jalan tersebut, Bapak Ibu sekalian. Dan syaitan itu terbagi dua seperti yang saya jelaskan tadi, syayatinil insi wal jin. Syayatinil insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi syaitan kata Allah ada yang dari kalangan jin dan manusia yang satu sama lain saling memberi informasi ya tentang kebatilan. Nah, jadi syaitan dari kalangan jin memberikan kepada syaitan dari kalangan manusia ini, sampaikan ini kebatilan tadi. Itu saling kerjasama mereka itu, connect terus itu, koneksi terus itu, ya koneksinya lancar sekali. Seperti di zaman sekarang ini, ya sangat lancar sekali. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang tentunya yang terakhir pada kesempatan kali ini yaitu untuk kita selalu mengingat, menghayati dan merenungi akan keberadaan kita nanti setelah hari berbangkit, yaumul ba'ats. Jadi kita harus memahami bahwa kita ini akan meninggal, kita akan dibangkitkan, akan dihisab. Lalu apa yang telah kita lakukan untuk hal itu? Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, ya alladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi kita semua
akan meninggalkan dunia ini. Lalu apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok?